Pemirsa, pasangan Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar tengah menjadi sorotan netizen usai Wisnu mengunggah video isi kulkasnya yang terlihat berantakan dan kotor di Instagram story miliknya. Sontak saja netizen yang salfok dengan isi kulkas pasangan ini langsung mengkritik Wisnu dan Shireen lantaran keduanya dianggap tak mencerminkan sebagai selebriti yang harusnya higienis dan rapi. Sama Kak Wisnu mah emang ya itu mah diminimalisir ya. Aslinya mah lebih nggak jelas lagi kita hidupnya kayaknya berdua. Lebih lawak lagi Wisnu mah aslinya ya. Seru-seruan aja sih Mbak. Santai aja, Pak. Namanya masukan kritikan membangun nggak ada masalah. Ya, usut punya usut, video tersebut memang sengaja dibuat Wisnu dan Shireen lantaran keduanya tengah menjadi brand ambasador untuk salah satu brand pembersih kulkas. Sih itu iklan dari tim iklan ya lah gitu, emang mereka kreatif banget sih, Masya Allah. Ya sih Kak, biasa aja sih sebenarnya, cuman poinnya berarti kan harus itu kan ada kritikan, ada masukan, saran dari orang lain. Kalau baik kenapa nggak dilakukan gitu kan? Dan ya saya sama istri menanggapi dengan baik saja sebenarnya. Ya kalau mau dinilai seperti itu ya udah. Ya, harusnya lebih bersih ya. Intinya jangan jadi banyak teman-teman yang bersih sih banyak. Dan ini langsung kita coba untuk rapikan lebih baik lah. Wisnu maupun Shireen memang enggan terlalu serius menanggapi kritikan netizen terkait kondisi kulkasnya. Apalagi usai diserbu netizen, Wisnu sempat meminta maaf dalam akun Instagramnya. Hehehe, tenang-tenang, semuanya masalah kayak gini harus dihadapi secara adem karena ini kulkas. Soalnya kalau panas jadinya hot kas. Lantas benarkah usai mendapat kritikan dari netizen, Wisnu dan Shireen berusaha untuk hidup lebih bersih dan rapi? Ya udahlah, intinya sih sebenarnya ya memang kan kadang-kadang nggak seindah apa yang dilihat juga gitu ya. Ya gitu. Tapi balik lagi itu bukan menjadi contoh yang baik lah ya. Artinya dari kami sendiri berarti harus lebih rapi, harus lebih bersih karena bagaimanapun juga kehigienisan juga itu dijaga juga di situ. Artinya ya manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada kurang-kurang ada juga lah. Tapi dari kekurangan tersebut ketika ada kritikan, masukan ya kita perbaiki. Sementara di tempat terpisah, penonton konser Denny Caknan yang asyik ikut bernyanyi dan berjoget tetap sadar akan kebersihan lingkungan. Sekelompok pemuda penonton konser berinisiatif membantu ibu petugas kebersihan konser dengan mengumpulkan sampah yang didominasi botol plastik dan dimasukkannya ke dalam karung. Aksi sukarela para penonton membersihkan sampah konser ini pun banjir pujian warganet termasuk selebriti. Ya, bersenang-senang menghadiri konser boleh saja asal tak mengganggu kenyamanan dan mengotori lingkungan. Video yang satu ini aku sangat bangga sekali bagi para pemuda-pemudi plus 62 yang melaksanakan event dan pekerjaan yang mulia ini. Nah gitu dong, sebagai generasi muda bangsa yang berkualitas, tunjukkan kinerja kalian dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah salah satu kegiatan positif adalah seperti ini nih. Selain kalian lagi mendengarkan konser, kalian juga ternyata peduli dengan lingkungan. Nah kapan lagi kita melakukan kegiatan ini? Satu, ini bisa dijadikan contoh yang baik dan juga wah, kayaknya tuh kalau semua pemuda Indonesia seperti ini bakalan kayaknya negara kita ini bersih ya. Wah, menurut saya sih aksi para pemuda ini luar biasa banget ya dan patut dicontoh buat siapapun gitu. Apalagi ini kan mereka lagi happy-happy ya, lagi nonton acara konser terus bantuin ibu-ibu yang lagi memungutin sampah gitu. Mereka mau loh bantuin ibu-ibu itu memungutin sampah gitu. Dan buat para pengunjung yang
menghadiri acara konser atau acara apapun itu, sebaiknya jangan bawa minuman atau makanan yang akan menimbulkan sampah gitu, kecuali kalau memang sampahnya itu dibuang pada tempatnya. Jangan sampai ada yang bersihin, ada yang buangin pula gitu. Jadi kita sama-sama jaga lingkungan ya. Di tempat berbeda, lama tak bertemu pasca sinetron mereka usai, rupanya membuat para pemain ikatan cinta seperti Amanda Manopo, Chika Waude, Glenn Kacisara, serta Natasha Dewanti ingin melepas rindu dan mereka memilih untuk temu kangen dengan menjalani perawatan kecantikan di salah satu klinik kecantikan di kawasan Jakarta Barat. Lama tak bertemu, mereka pun terlihat menikmati momen kebersamaan mereka. Lantas perawatan apa saja yang mereka jalani? Ini perawatannya nggak buka anestesi, cuma dikasih oil gitu doang. Ya untuk penghantar ya dok ya namanya ya, iya buat supaya nggak panas juga. Terus ini masih pakai yang apa namanya? Bantu lemaknya. Nah ini buat bantu lemaknya, buat membakari lemaknya di bagian ini supaya ada bleaching juga supaya terlihat virusnya. Aku ini kan agak capek sih emang capek ya. Kali ini berapa kali untuk perawatan ini biar terlihat hasil? Nanti kalau misalnya udah dicapai yang udah bagus nih gitu, nah boleh diulangi lagi 8 bulan sekali kan? Penting sekali banget ya karena bertambahnya usia seperti ibu sebelah saya. Terima kasih. Ya, pasti kan membutuhkan banyak treatment, terus ada beberapa orang yang nggak berani dimasukin jarum karena kan beberapa treatment kayak salmonella gitu-gitu ya, ada kan dimasukin jarum itu kan takut. Ya, sebagai public figure, mereka memang harus menjaga kecantikan dan penampilan agar tetap terlihat mempesona saat tampil di hadapan publik. Tak heran mereka selalu menyempatkan untuk menjalani perawatan. Di antara pemain yang lain, Amanda lah yang memang rutin menjalani perawatan meski penampilan Amanda kini sudah jauh berbeda dan lebih terlihat cantik. Lantas benarkah Amanda sempat merasa insecure dengan penampilannya yang sekarang? Yang paling jarang ya, sama banget lagi. Tapi sebulan sekali karena memang perlu banget perawatan buat wajah kita. Apalagi kita tampil di layar kaca ya, di depan kamera ya, harus memberikan yang terbaik juga. Mama berapa ya? Mama sebulan? Mama berapa? Kita Iya rata-rata sebulan sekali, rata-rata sebulan sekali. lah. Semua perempuan pasti kan pernah lah skin barrier rusak karena kebanyakan kepakean skincare, coba ini, coba itu, beruntusan. Terus habis itu ada perempuan kita pasti mengalami ada PMS, bikin jerawat segala macem. Nah kan kadang-kadang itu yang bikin keganggu, apalagi kalau kita lagi syuting kan. Tila kan yang dijual kan muka, apalagi mau dijual kan. Jadi ya pasti ada merasa insecure lah kalau misal kamu nggak kenapa-napa. Jadi kalau misalkan ada selang waktu yang lumayan banyak, pasti langsung datang ke sini untuk melakukan treatment gitu. Tanya aja saya untuk masalah nominal gitu sensitif banget kayaknya ya. Jadi ya udah ada lagi. Mungkin kalau treatmentnya ini khusus kali ya, iya. khusus untuk perawatan sendiri kalian ada budget khusus pasti ya ada lah. Tapi nggak perlu harus kita sebutin berapa. Nanti tagline-nya budget ini yang dikeluarkan sama artis tersebut. Jadi enak ya kan. Meski Amanda sekarang sudah terlihat lebih ramping dan cantik, namun nyatanya Amanda merasa insecure di bagian wajah, terutama di bagian pipi yang terlihat lebih cabi. Amanda pun memilih untuk menjalani perawatan agar pipinya tak terlihat cabi. Lantas benarkah Amanda tak pantang makanan? Benarkah Amanda menyiapkan budget hingga ratusan juta rupiah setiap kali perawatan? Masih muda sih, cuma memang permasalahan saya mungkin dan permasalahan banyak wanita di luar sana tuh paling insecure kalau misalkan pipinya cabi, dan saya tuh tipe pipinya tuh cabi. Sebenarnya tuh bisa melakukan banyak treatment ya, seperti kayak ada HIFU, tanam benang, atau nggak yang lebih ekstrim lagi buccal fat. Buccal fat itu buang lemak di bagian dalam pipi, dioperasi. Cuma saya nanti kan akan bertambahnya umur, pasti membutuhkan lemak juga di bagian pipi. Nah, pipi cabi masih insecure sampai sekarang. Bang yang belakang bang. Ya lanjut ya.
Iya, Pri. Kalau pipi cabi masih insecure sampai sekarang, nggak pernah berubah karena permasalahan aku memang di pipi cabi. Karena sebagai public figure, kalau misalkan di depan hadapan kamera, pasti kan berat badan itu menambah 5 kilo kan. Gitu. Sebenarnya sih nggak ada tuntutan yang harus sampai gimana-gimana, cuma emang dari kemauanku sendiri aja. Aku ngerasa setiap kali ku foto, kok angle manapun masih terlihat cantik. Sih belum ada budgetnya, jadi kita sini-sini aja dulu, kan produknya juga dari luar negeri semua. Kalau tanya udah ngeluarin ratusan juta, coba tanya sama yang sebelah ya. Di sini ada toko yang memegang semua keuangan di sini. Dan di tempat yang sama, Arya Saloka, pemeran Aldebaran dalam Ikatan Cinta, juga menjalani perawatan. Meski Arya kini jarang terlihat tampil di layar kaca, namun bagi Arya menjaga penampilan memang sangat penting. Arya pun juga rutin menjalani perawatan agar penampilannya tetap terlihat segar saat berada di depan kamera. Iya, kalau memang pas tepat dibutuhkan ya pastilah. Sering apa itu tergantung kegiatan sih, Mbak. Jadi kalau kegiatannya kayak ini yang mau saya lakukan nanti bisa 1 bulan lebih, ya setelah itu pastinya gitu loh. Setelah itu ya kalau dibilang sering nggak kayak minum obat ya, dibilang seminggu sekali juga enggak, ya sebulan sekali sih pasti ada gitu-gitulah. Apakah sebulan 2 kali itu juga tergantung gitu. Yang penting ingat aja ada tubuh yang harus dirawat gitu. Ya, Arya memang rutin menjalani perawatan wajah lantaran di usianya yang sudah menginjak kepala 3, Arya tetap ingin terlihat tetap awet muda. Apalagi sebelum rutin perawatan wajah, Arya kerap mengalami kemerahan dan beruntusan. Lantas benarkah setiap perawatan Arya harus merogoh kocek ratusan juta rupiah? Udah mau perlu. Ya cuman kalau misalkan saya nggak tahu ya, kalau kayaknya lebih mending awet tua daripada iya. Ada yang orang di umur 20-an udah mukanya udah kayak umur 40-an gitu kan, tapi di saat umur 40-an mau ke 60-an mukanya sama. Mendingan begitu sih saya. Ada tentang Kerutan bikin insecure ya, saya justru sebetulnya kerutan itu membuat lebih laki ya, kalau menurut saya ya sebetulnya ya gitu. Ya cuman ya tergantung balik lagi, saya kan di seni peran ini kan menghidupkan manusia-manusia baru, menghidupkan benda mati gitu, menciptakan manusia-manusia baru. Ya tergantung ketika misalkan saya dituntut masih ada yang percaya saya umur 21 misalkan begitu, ya otomatis kan perlu ada sesuatu yang berbeda lagi lah gitu. Mungkin nanti dari makeup karakter yang ada di sana ditambah lagi mungkin dibantu ketika perawatan seperti ini gitu kan, untuk menghilangkan apa yang bisa di cover gitu. Ya launching film saya Netbus tuh 2015. Nah itu tuh muka saya lagi merah-merah tuh. Itu tuh waktu pas itu sedang proses itu waktu itu. Saya lupa soalnya di bulan apanya. Cuman waktu pas premier Netbus itu memang lagi merah-merah. Sudah proses untuk dibenarkan ya. Kalau saya kan agak bodoh amat ya. Kalau saya agak bodoh amat. Cuman kalau yang habis perawatan merah-merah begitu, ya mungkin dokter yang bisa jelasin itu habis perawatan apa yang kayak begitu. Kalau datang ke klinik cuman untuk kita suntik kan otomatis ya begini doang. Ya kan, nggak ada merah-merah atau seperti apa. Orang-orang flexing kan teman-teman saya yang lain ya, teman-teman saya yang lain sedang flexing, saya nggak ada lah, tergantung kebutuhan, semua tergantung kebutuhannya berapa yang harus disesuaikan. Kalau saya itu nggak ada budget pribadi. Seberapa penting flix untuk perawatan? Penting lah, tubuh ini kita titipan ya, masa titipan dari Tuhan kan kita rawat. Mau kita balikin dengan keadaan yang jelek gitu kan.
ya selain rawat memang ada hal yang bisa kita rawat, ditambah lagi kan kalau apa namanya tubuh ini bisa dengan ketika kita mau ibadah, mau sholat, khusus saya gitu kan dengan air wudhu tentunya itu kan, dengan kita air wudhu setiap harinya itu baik lah pasti. Mana aja apa yang bisa kita tampilkan sederhana, kita sederhana.